Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Ria Prinista. Jadi, pada kesempatan kali ini aku mau bahas soal SKP Bidan tentang pelayanan kesehatan anak sesuai dengan kisi-kisi Permenpan tahun 2021. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Oke, kalau sudah langsung aja kita ke soal nomor 1. Refleks yang terjadi pada bayi baru lahir dengan cara disentuh pipinya, kemudian bayi tersebut mengikuti arah sentuhan, disebut dengan refleks A. Sucking, B. Moro, C. Grasping, D. Rooting, E. Babinski. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Rooting. Pada pembahasan, seorang bayi memiliki gerak refleks sebagai proses adaptasi, dan refleks ini merupakan bagian dari proses awal bagi bayi untuk mengenal lingkungannya. Refleks pada bayi memiliki nama sesuai dengan fungsinya, yaitu yang pertama ada rooting, yaitu refleks mencari, kemudian sucking, refleks menghisap, moro, refleks peluk, grasping, refleks menggenggam, dan Babinski, yaitu refleks genggam kaki. Soal nomor 2, seorang anak berusia 17 bulan datang ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi lanjutan DPT HB HIB. Sebelumnya, anak sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Hasil pemeriksaan sehat, tidak batuk pilek, suhu 36,5 derajat Celcius. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017, status imunisasi dari anak tersebut setelah mendapatkan imunisasi lanjutan adalah A. Imunisasi T1, B. Imunisasi T2, C. Imunisasi T3, D. Imunisasi T4, E. Imunisasi T5. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, imunisasi T3. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi, disebutkan bahwa balita yang telah lengkap imunisasi dasar dan telah mendapatkan imunisasi lanjutan DPT HB HIB dinyatakan mempunyai status imunisasi T3. Lanjut, soal nomor 3. Seorang bayi baru lahir spontan di sebuah klinik dengan usia kehamilan 39 minggu. Bayi menangis keras dan terdapat banyak vernix caseosa. Tindakan pertama yang harus dilakukan dengan segera adalah A. Memandikan bayi, B. Memotong tali pusar, C. Membungkus tali pusar, D. Mengeringkan tubuh bayi, E. Melakukan IMD. Untuk jawaban yang paling tepat adalah yang D. Mengeringkan tubuh bayi. Kurang baiknya penanganan bayi baru lahir yang sehat akan menyebabkan kelainan yang mengakibatkan cacat, bahkan kematian. Misalnya, karena hipotermi, maka penting bagi penolong persalinan untuk menjaga suhu tubuh bayi yang baru lahir dengan segera mengeringkan tubuh bayi dari sisa air ketuban dan menjaga kehangatannya. Lanjut, soal nomor 4. Bayi laki-laki lahir 7 jam yang lalu di sebuah BPM. Riwayat lahir spontan, segera menangis, dan berat badannya 2.300 gram, panjang badan 45 cm, lingkar kepala 50 cm, dan lingkar dada 49 cm. Kemudian, kulitnya diliputi vernix caseosa lanugo tebal. Asuhan yang paling tepat untuk diberikan pada bayi baru lahir adalah A. Memandikan bayi dengan air hangat, B. Membedong bayi, C. Melakukan metode kanguru, D. Meletakkan di inkubator, E. Membersihkan lanugo. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Melakukan metode kanguru. Perawatan metode kanguru merupakan perawatan untuk BBLR dengan menggunakan kontak langsung antara kulit bayi dengan kulit ibu atau ayah.
Metode ini sangat tepat dan mudah dilakukan guna mendukung kesehatan dan keselamatan bayi berat badan lahir rendah. Kemampuan mempertahankan suhu serta kenaikan berat badan pada BBLR menunjukkan hasil yang sangat baik. Soal nomor 5, seorang ibu membawa anak berusia 7 bulan ke posyandu. Saat ini berat badan anak yaitu 3.100 gram dan dilakukan pemantauan tumbuh kembang anak. Tahap perkembangan apakah yang harus dicapai oleh anak tersebut? A. Berdiri dengan satu kaki. B. Naik turun tangga. C. Duduk tanpa bantuan. D. Berdiri tanpa bantuan. E. Menyusun 2 atau 3 kotak. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Duduk tanpa bantuan. Menurut tes screening Denver 2, perkembangan bayi 7 bulan umumnya sudah dapat melakukan hal-hal berikut: duduk sendiri tanpa sandaran, menggulingkan tubuhnya, bergantian posisi dari berbaring menjadi duduk, atau dari berdiri menjadi duduk, kemudian memegang mainan maupun objek lainnya, bermain dengan mainannya, dan mengkonsumsi makanan pendamping ASI. Lanjut, soal nomor 6. Seorang anak berusia 5 tahun ingin mengetahui lebih banyak mengenai hal-hal di sekitarnya, berfantasi dan mempelajari model keluarga atau bermain peran, mampu berbahasa dengan lancar, berhitung, mengenal warna, melompat, dan menari. Apakah periode tumbuh kembang anak tersebut? A. Balita. B. Prasekolah. C. Adolescence. D. Usia sekolah. E. Anak usia dini. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Prasekolah. Anak usia prasekolah adalah anak yang berusia antara 3-6 tahun. Pada periode ini, pertumbuhan fisik melambat dan perkembangan psikososial serta kognitif mengalami peningkatan. Anak mulai mengembangkan rasa ingin tahunya dan mampu berkomunikasi dengan lebih baik. Pada tahap ini, anak sudah dapat berfantasi dan mempelajari model keluarga atau bermain peran, mampu berbahasa dengan lancar, berhitung, mengenal warna, melompat, dan menari. Soal nomor 7, seorang bayi lahir 6 jam yang lalu di PMB. Bidan akan memandikan bayi di mana kipas angin ruangan masih menyala. Beberapa saat kemudian, bayi mengalami hipotermi. Bagaimanakah mekanisme kehilangan panas yang dapat terjadi pada bayi tersebut? A. Kohesi. B. Radiasi. C. Konveksi. D. Konduksi. E. Evaporasi. Jawaban yang paling tepat adalah C. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas atau calor yang ditandai dengan berpindahnya materi atau benda tersebut. Hipotermi merupakan suatu kondisi medis darurat yang bisa terjadi pada seseorang. Kondisi ini menyebabkan tubuh kita kehilangan panas lebih cepat daripada kondisi normal, hingga akhirnya dapat menyebabkan suhu tubuh sangat rendah. Nomor 8. Seorang ibu membawa anaknya yang berumur 4 bulan karena ingin mengetahui keadaan tumbuh kembangnya. Anak lahir spontan, jenis kelamin perempuan, berat badan lahir 3.100 gram, panjang badan 50 cm. Hasil pemeriksaan, tidak ada kelainan. Bagaimanakah cara menstimulasi kemampuan bersosialisasi dan kemandirian pada anak? A. Mengajak tersenyum. B. Memberi mainan bola. C. Diajak bermain cilukbah. D. Menoleh ketika dipanggil. E. Diajak mendengarkan suara. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Diajak bermain cilukbah. Stimulasi bayi berumur 4 bulan dapat dilakukan dengan mengajak bayi bermain cilukbah untuk mengetahui kemampuan bersosialisasi dan kemandiriannya. Pegang koran atau tangan untuk menutupi wajah dari pandangan anak. Katakan cilukbah ketika ia dapat melihat wajah Anda lagi, dan lakukan hal ini lagi berulang kali. Lanjut, soal nomor 9. Neonatal Intensive Care Unit atau NICU merupakan unit
untuk melindungi bayi yang bersifat rentan serta mendukung dan menghargai keputusan orang tuanya. Seorang ibu berusia 25 tahun baru saja melahirkan bayinya 5 jam yang lalu. Kondisi bayi lahir pada usia prematur dengan BBLR yaitu 1,25 kg. Bayi tersebut kemudian masuk ke dalam NICU. Bayi tersebut kemudian masuk ke dalam ruangan NICU. Apa kategori bayi tersebut masuk ke ruangan NICU? A. Bayi yang dengan perawatan intensif kemungkinan memiliki prognosis yang buruk. B. Bayi yang dengan perawatan intensif belum jelas bagaimana hasilnya. C. Bayi yang dengan perawatan intensif dapat memberikan hasil yang berarti. D. Bayi yang dengan perawatan intensif belum bisa memberikan hasil yang berarti. E. Bayi yang dengan perawatan intensif yang sudah jelas hasilnya. Untuk jawaban yang paling tepat adalah yang A. Bayi yang dengan perawatan intensif kemungkinan mengalami prognosis yang buruk. Pada pembahasan dapat kita lihat, bayi prematur sangat bergantung pada usia gestasi, berat badan, kondisi saat lahir, dan tata laksana yang didapat. Semakin kecil usia gestasi dan berat badan bayi, maka prognosis akan semakin buruk. Kategori bayi tersebut adalah bayi yang dengan perawatan intensif kemungkinan memiliki prognosis yang buruk. Soal nomor 10, bayi Nyonya N lahir dengan normal yang memiliki berat badan 3 kg, nilai Apgar 5, frekuensi jantung 110 sampai 130 kali per menit. Usaha nafas cukup lambat dan rendahnya kemampuan menghisap puting susu. Dari data tersebut, diagnosis yang tepat untuk bayi Nyonya N adalah A. Asfiksia perinatal, B. Asfiksia sedang, C. Asfiksia ringan, D. Asfiksia berat, E. Asfiksia. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Asfiksia sedang. Pada pembahasan dapat kita lihat gejala asfiksia neonatrium pada bayi dengan kategori sedang yaitu yang pertama, rendahnya kemampuan menghisap puting susu, kemudian rendahnya nafsu makan, nilai Apgarnya 3-4, detak jantung lebih dari 100 kali per menit, tonus otot kurang baik, dan refleks iritabilitas tidak ada dan membutuhkan pemberian oksigen hingga bayi dapat bernafas dengan normal. Lanjut, seperti biasa untuk nomor 11 kalian bisa baca dan jawab dulu di kolom komentar ya. Sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa belajar, gak apa-apa sedikit, yang penting istiqomah. Semangat untuk para pejuang NIP. Insyaallah semoga Allah mudahkan dan bisa mendapatkan NIP di tahun 2022 nanti. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bagikan juga ke teman kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.